Sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2024 ternyata masih menjadi polemik bagi sebagian masyarakat. Sebaran sekolah negeri yang tidak merata adalah salah satunya. Di Yogyakarta misalnya, jumlah sekolah di wilayah utara lebih banyak ketimbang sisi selatan, padahal kepadatan penduduk justru berada di Yogyakarta bagian selatan. Daya tampung sekolah yang tidak mencukupi jumlah peserta didik pada akhirnya membuat sistem zonasi kurang optimal. Tidak sedikit orang tua murid yang kecewa karena anaknya tidak dapat kuota untuk bersekolah di dekat rumah. Tak hanya itu, bahkan sempat mengemuka dugaan kecurangan melalui titip nama di kartu keluarga. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Kadafi pun mengingatkan, Kemendikbudristek perlu berbenah agar rentetan permasalahan dapat terurai satu persatu. Proses yang ada ternyata masih banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat. Artinya apa? Ini haruslah dievaluasi. Kita ketahui bahwa di Indonesia itu tingkat pemerataan sekolah pun juga masih terbatas. Terkadang yang rumahnya berbelakangan aja, yang satunya yang dekat sekolahnya, satunya malahan tidak dapat wilayah tersebut. Nah, ini yang harus kita evaluasi, karena kalau berdasarkan letak wilayah itu jadi permasalahan tersendiri. Dan itu masih bicara di Jakarta, belum lagi yang wilayah-wilayah yang di daerah yang memang keterbatasan sekolah-sekolah yang ada. Nah, ini menjadi PR kita bersama, dan juga kita Komisi 10 mengharapkan Kemendikbud sesuai dengan rekomendasi dari Komisi 10 dari tahun-tahun sebelumnya, maka harus peka dengan dengan segala permasalahan tentang penerimaan siswa baru. Permasalahan PPDB pun disikapi berbeda-beda oleh beberapa instansi pendidikan di Indonesia. PJ Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat bahkan menambahkan persyaratan lampiran bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan. Persyaratan PBB itu diharapkan dapat mencegah kecurangan lokasi tempat tinggal. Selama antar zona ini infrastruktur pendidikannya belum sama, tentu zonasi ini tetap akan menyisakan persoalan. Nah, termasuk misalnya terobosan dari Pak PJ tadi itu menyangkut, kalau saya dengar tadi ada pelampiran PBB. Selain tadi urusan memperbanyak pendapatan daerah, kan juga untuk menentukan lokasi. Tapi tetap menurut saya, selama timpang antara zona 1, 2, 3 timpang secara infrastruktur pendidikan, saya yakin tetap akan ada orang berupaya untuk geser ke kiri, geser ke kanan. Jadi saran saya ke depan, kalau anggaran pendidikan ini cukup, tentu kita wajib. Kalau di sini ada 1 SMK, di sini nggak harus. Kalau di sini ada 2 SMA, di sini nggak harus. Berdasarkan aturan yang ada, penerimaan peserta didik baru memiliki 4 jalur, mulai dari jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, hingga jalur prestasi. Beberapa di antara jalur itu memiliki sisi resiko yang dapat disiasati oleh oknum wali murid. Namun, Ibu Kota Jakarta punya strategi untuk mencegah terjadinya kecurangan. Salah satunya dengan menggandeng petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membantu verifikasi data di posko PPDB. Kalau kami itu pertama adalah yang membedakan lah ya DKI dengan wilayah lain. Yang pertama adalah di setiap posko kami itu selalu ada Sudin Dukcapil. Jadi Sudin Pendidikan bekerja sama dengan Sudin Dukcapil. Begitupun yang di dinas. Posko di Dinas Pendidikan itu ya di sana ada Dinas Dukcapilnya juga gitu. Jadi kita nggak perlu repot, orang juga nggak bisa berpindah-pindah dalam arti repot ngurus. Kami segera bisa mengatasi ketika ada perbedaan atau masalah pada kartu keluarga dari calon peserta didik gitu. Terus yang kedua adalah mungkin kalau jalur perpindahan tugas orang tua tuh terjadi banyak perubahan. Di antaranya adalah harus menarik gitu ya kakak. Jadi si anak harus dipindahkan ya di DKI Jakarta dari luar kota. Nah, ini juga mengakibatkan hal yang banyak orang yang kemudian memanfaatkan jalur ini jadi nggak bisa. Makanya sekarang tuh jalurnya jadi PTO itu bisa adil. Dan yang ketiga, sebenarnya kami itu punya PPDB bersama ya. PPDB bersama sekolah swasta. Jadi bagi wilayah kelurahan maupun kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri SMP, SMA, dan SMK, kami membuka PPDB bersama pada lokasi-lokasi itu agar setiap anak bisa mengakses pendidikan di sekolah negeri. Transparan dan akuntabel menjadi aspek penting yang perlu diutamakan dalam sistem penerimaan peserta didik baru. Tujuannya agar setiap calon peserta didik mendapatkan haknya secara tepat.
Dengan begitu, sistem PPDB akan berjalan optimal untuk memudahkan pendaftaran, bukan malah menjadi beban baru bagi masyarakat.